Hiruk pikuk ijazah palsu Pak Jokowi dalam sidang Gus Nur terus-menerus menuai kontroversi dan menyita perhatian publik. Di mana kali ini saksi yang dihadirkan adalah saksi yang beberapa bulan yang lalu viral, yakni Joko Wahyudi yang memberikan kesaksian yang merupakan teman daripada Pak Jokowi. Untuk lebih jelasnya kita akan ulas di Gagasan Progresif 79. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79, sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Sidang Gus Nur beberapa hari yang lalu betul-betul menjadi unik, di mana pada pemeriksaan saksi kali ini itu menghadirkan saksi Bapak Joko Wahyudi yang merupakan teman sekolah Pak Jokowi. Joko Wahyudi beberapa bulan yang lalu ini sempat viral karena beliau sempat disebut-sebut namanya oleh Bambang Trimulyono bahwa ijazah yang digunakan ada Pak Jokowi itu adalah jasa yang atas nama Joko Wahyudi dengan nomor seri sekian-sekian. Dan dia pun waktu itu tampil di media memberikan klarifikasi dan menunjukkan ijazahnya. Dan kali ini Bapak Joko Wahyudi itu kemudian dihadirkan di ruang sidang untuk memberikan kesaksian seputar polemik hiruk pikuk ijazah palsu Pak Jokowi. Dan dia pun dicecar pertanyaan oleh para pengacara sebagaimana para saksi-saksi sebelumnya yang sering dicecar oleh para kuasa hukum Bambang Tridharma Sugino. Untuk lebih jelasnya kita akan simak seperti apa keterangan-keterangan yang diberikan oleh Bapak Joko Wahyudi dalam persidangan kali ini. Ini ada berita, Pak. Bapak menyampaikan di Suara Surakarta tanggal 18 Oktober 2022. Ijazahnya Bapak pernah ditawar 10 miliar. Bapak menyampaikan seperti itu. Yang nawar siapa, Pak? Ya, tadi kalau saya ceritakan sebenarnya ini sudah saya hapus. Dulu saya pernah di SMS, Pak. Sekitar awal tahun 22 itu mau dibeli ijazahnya itu 10 miliar. Gila. Sebenarnya ini kan tidak masuk akal kan gitu, Pak. Masuk ijazah ini terus saya anggap ini orang waras kan begitu. Atau saya diemin aja, lama-lama ini kan konten yang punya saya ini kan maksimal cuma 60 daya simpannya. Terus lama-lama kehapus, maafkan saya. Oh. Nah, tapi pernah ya, Pak ya? Pernah, Pak. Jelas Bapak mengakui. Lah ya, jelas Bapak mengakui memang apa? Ini Bapak waktu di Surakarta ini diwawancarai atau cuma by phone atau didatangi ke rumah atau bagaimana? Didatangi ke rumah, Pak. Luar biasa. Kok nggak diterima saja toh, Pak? Beli 10 miliar. Digopo, Pak. Loh. Uang sekolah dhuwur-dhuwur kan juga pengen gawe, Pak. Bapak nggak tertarik uang 10 miliar? Tidak. Angka itu malah terus jadi permainan sampai sekarang tuh, Pak. Luar biasa. Pak. Salut saya sama Bapak. Oke. Kalau boleh tahu, itu yang nawar itu ada mengaku nama atau tidak? Tidak, Pak. Tidak. Jadi via WA? SMS, Pak. Oh, SMS. SMS, oke. Ada WA-nya dia. HP-nya jadul ya. Sudah. Nggak ada medsosnya. Kok sampai tahu wartawan Surakarta ini? Apa Bapak bercerita sama mas media mengundang konferensi pers atau bagaimana? Gini, Pak, kalau Anda sebelumnya itu pernah melihat yang namanya Kompas.com, Pak. Kompas.com. Ya. Di situ cerita, Pak. Ya. Wawancara cerita terus selesai. Terus saya dialamatkan di Karanganyar, Pak. Terus wartawan Surakarta merasa kecolongan. Kok enek uang Surakarta kok aku raiso itu data kan gitu, Pak. Si wartawan tadi. Terus buru-buru kayak SMA 6. Itu main ngedi kan gitu, Pak. Malam-malam datang orang 3 ngopo kowe begini ini. Saya mau wawancara saya waktu mau ngisa. Ya saya sarungan baik. Wong harus sholat ngisa. Kok malah dosa sik salat sik kan gitu. Tak suruh nunggu. Ya itu 3 wartawan tadi ada kalau nggak salah Detikcom, Kompas.com, Suara Surakarta. Ya, dia Suara Surakarta berarti kecolongan karena merasa beritanya kok tidak update gitu ya? Ya, wong Surakarta orang itu data kan gitu. Iya, sangat jelas bagaimana situasi dalam persidangan. Kita menyaksikan bagaimana kuasa hukum Bambang Tridharma Sugino itu mencecar sejumlah pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak Joko Wahyudi, dan bagaimana sikap dari Pak Joko Wahyudi ini dengan sangat tenang, dengan lugas memberikan keterangan kesaksian di depan majelis hakim dan di depan para kuasa hukum Bambang Tridharma dan Sugino. Apa yang disampaikan oleh
pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh para pengacara daripada Suginur ini itu jelas dijawab dengan sangat terang, dengan cukup jelas oleh Pak Joko Wahyudi ini, dan para pengacara pun ya nampak kita lihat bahwa dia mengakui akan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Joko Wahyudi. Dan hal yang kemudian cukup menarik adalah ketika Pak Joko Wahyudi ditanya bahwa apa betul ya Bapak pernah ditawari ya ada orang yang hendak membeli ijazah Anda dengan harga yang cukup fantastis, yakni 10 miliar. Dan dengan spontan Pak Joko Wahyudi mengatakan ya itu benar. Tetapi sang pengacara ini kemudian meneruskan pertanyaan, kenapa tidak diterima ya? Kenapa? Tetapi Pak Joko Wahyudi dia mengatakan itu tidak perlu ya. Kenapa? Ya, kenapa? Karena bagi Pak Joko Wahyudi ini tidak masuk akal. Masa ada orang yang menawarkan membeli ijazah 10 miliar? Ya, kesannya pasti ini orang yang kurang normal atau kurang waras, ataupun misalnya orang yang ada maksud-maksud tertentu di balik itu semua. Harga 10 miliar ya bukanlah harga untuk sebuah pembelian ijazah. Sehingga bagi Pak Joko Wahyudi itu tidak menganggap sebagai sebuah keseriusan ya, dalam tanda kutip ya, sekalipun tentu dia penasaran ya kenapa ada orang yang mau menawarkan ya ijazah, sementara tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba ada orang ya yang kemudian menawarkan ya. Dan bagi Pak Joko Wahyudi itu hanya dianggap ya sebagai sebuah ya mungkin lelucon yang tidak ada kaitannya ya secara langsung. Tetapi kemudian menjadi viral ya, hiruk pikuk ijazah palsu Pak Jokowi, dan Bambang Tri pun memberikan keterangan di ya media bahwa jasa yang digunakan oleh Pak Jokowi itu adalah jasa atas nama Joko Wahyudi. Namanya pun diseret ya dengan nomor seri yang disebutkan, sekalipun nomor seri yang disebut oleh Bambang Tri dulu berbeda dengan nomor seri ijazah ya Joko Wahyudi. Tetapi paling tidak ini menjadi ya misteri ijazah palsu Pak Jokowi ini betul-betul mengarahkan ya kepada sebuah cara pandang kita bahwa sebenarnya seolah-olah ada perencanaan sebelumnya, seolah-olah bahwa ada skenario. Kenapa? Karena ada orang yang ditawari untuk kemudian ya membeli ijazah, lalu pasca itu tiba-tiba viral ijazah palsu Pak Jokowi. Dan ini yang kemudian masih menjadi misteri tentang siapakah orang yang hendak membeli itu dan apa motifnya. Tetapi dalam persidangan kali ini ya pengacara hanya ingin memastikan bahwa benarkah saudara pernah ditawari dan apa buktinya bahwa saudara pernah ditawari untuk ya dibeli ijazahnya. Dia pun dengan lugas dan cukup ya sampai menjawab bahwa itu ada SMS di HP-nya ya, bukan pakai WA karena dia masih HP zaman dulu. Dan dia pun menyampaikan apa adanya di depan hakim sebagai teman ya sekolah Pak Jokowi. Tentu kesaksian yang diberikan oleh Bapak Joko Wahyudi ini ya menjadi terang ya bahwa apa yang pernah disebut oleh Bambang Tri bahwa Pak Jokowi menggunakan ijazah atas nama Joko atau orang lain ya, dan hari ini Joko Wahyudi datang untuk kemudian memberikan kesaksian ya dan menjelaskan bahwa dia memiliki ijazahnya tersendiri, ada aslinya dan sekaligus pernah ditawari untuk dibeli tetapi tidak diterima. Dan yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, misteri siapakah orang yang pernah meminta membeli sampai hari ini belum nampak ya, dan semoga bahwa ini juga ke depan bisa terungkap dari seluruh rangkaian proses pengungkapan ya misteri dan tudingan daripada Bambang Tri Mulyono terkait dengan dugaan ijazah palsu Pak Jokowi, dan mengakhiri polemik ini. Karena Bambang Tri lah yang telah memulai, maka tentu kita berharap akan seperti apa nanti putusan pengadilan dalam mengakhiri polemik ini. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.